Kombes, masyarakat YouTube semua dari Sabang sampai Merauke, Myanga sampai Pulau Rote, Amerika sampai Zimbabwe. Selamat datang kembali di channelnya Boten nih, Film Buku. Tema pembicaraan kita malam hari ini adalah mengenai lari. Kenapa lari? Karena Boten akan mereview sebuah film tentang seorang gadis yang menjadi pelari. Sedikit knowledge saja nih, dalam pertandingan cabang olahraga lari, berdasarkan jaraknya itu dipertandingkan lari jarak pendek 100 meter, terus lari jarak menengah 800 meter atau 1500 meter. Ada juga lari jarak jauh, maraton. Itu bisa 5 kilo, 10 kilo, 42 kilo. Di dalam film yang Boten akan review ini seorang gadis, ya, seorang gadis pelari ultramaraton. Sekali lagi, ultramaraton. Kalau maraton itu 5 kilo, 10 kilo, atau 42 kilo, ultramaraton mau tahu berapa jaraknya? 100 km kawan. Tidak main-main, 100 km. Seorang gadis bernama Lorena dari Chihuahua, Meksiko, dalam film yang Boten bahas kali ini, lahir dari keluarga yang bisa dibilang susah lah, keluarga miskin lah, mohon maaf. Nah, tapi bapaknya Lorena ini juga seorang pelari. Bapaknya ini menjadi pelari itu motivasi utamanya karena ekonomi. Ya, bapaknya mengikuti banyak pertandingan lari, bahkan berlatih juga setiap hari supaya dapat memenangkan pertandingan lari. Itu tujuannya untuk memenangkan hadiah, di mana hadiahnya ini berguna untuk membiayai hidup keluarganya. Bapaknya melakukan regenerasi, jadi anak-anak ini diajarin semuanya lari. Yang paling bersinar karirnya adalah Lorena. Lalu apakah yang unik dari film ini? Nah, yang unik dari film ini adalah Lorena adalah pelari yang eksentrik. Kenapa eksentrik? Karena penampilannya, maksudnya outfitnya. Kalau biasanya pelari itu ya berlari dengan menggunakan baju yang memang seharusnya dipakai untuk lari. Kalau masyarakat semua pernah lihat kan di TV itu pelari-pelari itu biasanya pakai baju yang ya cuman kaos oblong, celana pendek, ya pakaian yang ringan lah, dan sepatu. Semuanya itu tidak ada di dalam Lorena, itu tidak ada. Semuanya itu tidak dipakai oleh Lorena. Lorena tuh hanya menggunakan pertama gaun tradisional. Jadi di dalam masyarakat di mana Lorena tinggal di pegunungan di Chihuahua, Meksiko sana, itu masyarakat di sana itu nggak pernah beli baju kawan. Masyarakat di sana itu jahit baju sendiri, termasuk si Lorena. Nah, Lorena dalam setiap pertandingan tidak pernah menggunakan pakaian yang proper yang digunakan dalam pertandingan lari. Dia menggunakan gaun tradisional. Gaunnya itu gaun panjang, panjang melebihi lutut, terus lengannya pun panjang. Pokoknya kalau masyarakat lihat tuh kayak ini kok, kalau pakai pakaian ini kalau buat lomba lari tuh kayak macam gerah, panas. Tapi Lorena pakai itu. Dan yang kedua, Lorena tidak pernah menggunakan sepatu. Lorena hanya menggunakan sendal. Bayangkan, lari jarak 100 km hanya menggunakan sendal. Dan medan yang ditempuh pun bukan medan yang datar saja. Kadang datar, kadang perbukitan kawan. Dan medannya itu tidak selalu di jalan aspal, jalan mulus. Kadang jalan berbatuan. Betapa sakitnya berlari hanya menggunakan sendal.
Namun kenyataannya Lorena adalah seorang champion, seorang pemenang. Dia memenangi lebih dari 3 kompetisi lari hanya dengan modal yang ada, ya kan? Dan inilah yang membuat sesuatu yang unik dari Lorena, ya kan? Selain pakaiannya, Lorena juga didukung oleh skillnya, ya kan? Dia memiliki stamina yang jempol. Dia memiliki speed yang luar biasa dan dia memiliki power, ya kan? Nafasnya itu panjang sekali. Bayangkan setiap medan, dari medan yang datar, jalan yang mulus, perbukitan yang jalannya berbatuan, dihajar habis sama dia. 100 km, sekali lagi 100 km. Kalau mungkin masyarakat di Jakarta tuh kalau mengukur 100 km tuh kayak dari mana sayangnya? Jakarta Bandung kah? Jakarta Bogor 60 kilo ya. Ya kurang lebih sampai Sukabumi mungkin, ya kan? Lari terus, gak berhenti. Coba bayangin. Nah, sendal yang digunakan Lorena dalam lari ini ternyata telah menempuh 500 km. Lantas, bagaimana bisa seorang Lorena dapat memenangi pertandingan berkali-kali, ya kan, hanya dengan modal yang seperti tadi? Nah, masyarakat mendingan nonton aja filmnya. Oke. Ada beberapa pelajaran yang bisa Boten petik dalam film ini. Pertama adalah tidak perlu menunggu situasi yang sempurna supaya kamu semua bisa berprestasi. Sekali lagi, tidak perlu menunggu situasi yang sempurna supaya kamu bisa berprestasi. Kamu bisa menjadi seorang pemenang dengan apa yang kamu punya sekarang. Jadi tidak perlu, saya harus punya peralatan ini nih, saya hanya harus punya peralatan itu tuh supaya saya bisa menjadi juara. Nggak perlu, ya kan? Yang penting pertama adalah niat, usaha, komitmen, ya kan? Selebihnya bonus. Demikianlah review film singkat mengenai seorang gadis bernama Lorena. Oh ya, judul filmnya ini adalah Lorena Light-Footed Woman. Teman-teman bisa searching lah di internet mengenai film ini. Terima kasih sudah watching. Sampai jumpa di video berikutnya. Jombet.